Entah apa yang sedang dipersiapkan bocah ini, berbagai macam perangkap ia letakkan di setiap pintu rumahnya. Bahkan ia sampai memasang besi pemanas di handle pintu utama. Tentu saja Kevin melakukan ini bukan tanpa alasan, karena sebenarnya di rumah ini Kevin tinggal bersama keluarganya yang begitu ramai. Ada saudaranya, sepupunya, dan juga paman dan bibinya. Namun karena Kevin hanyalah dianggap sebagai bocah nakal yang tidak bisa diandalkan, hampir semua anggota keluarganya tidak suka dengan Kevin dan terus mengolok-oloknya. Terlihat keluarga mereka sedang bergemas untuk pergi liburan, dan ada seorang polisi yang sedang patroli untuk memastikan bahwa rumah mereka akan aman selama keluarga ini pergi liburan. Semua orang sangat bersemangat menyambut hiburan Natal, tapi tidak dengan Kevin. Ia malah bertengkar dengan saudara laki-lakinya saat mereka sedang makan malam. Karena ulah Kevin, suasana menjadi kacau dan membuat ibunya sangatlah marah. Disinilah puncak Kevin merasa kesal karena perlakuan semua anggota keluarga kepadanya. Bahkan ibu dan ayahnya menyuruh Kevin untuk tidur di atas loteng yang gelap. Namun sebelumnya Kevin sempat terucap kepada ibunya bahwa ia berharap semua anggota keluarganya menghilang saja dan ia ingin hidup seorang diri dengan tenang. Saat bangun dari tidurnya, anak ini bingung mengapa tidak ada satu orang pun di dalam rumahnya. Semua anggota keluarganya menghilang. Kevin sudah mencari kemana-mana, namun tidak ada yang ia temukan. Kevin pun mengira bahwa doanya sebelum tidur yang meminta semua anggota keluarganya menghilang menjadi kenyataan. Bukannya bersedih ataupun merasa panik, Kevin malah menikmati momen-momen kesendiriannya itu. Karena memang semua anggota keluarganya sering sekali membuat Kevin sakit hati dan menghalangi semua keinginannya. Dengan hilangnya semua orang, kini Kevin bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Namun apakah semua anggota keluarganya Kevin benar-benar menghilang begitu saja? Tentu saja tidak. Sebenarnya pagi tadi kondisi rumah ini cukup kacau karena mereka bangun kesiangan, padahal sebentar lagi mereka harus terbang ke Paris untuk liburan. Saat petugas bandara datang menjemput dan membantu mengemas barang-barang keluarga Kevin, anak tetangga datang dan mengacau, sehingga saat kakak kedua sedang menghitung jumlah anak-anak, bocil tetangga ini malah masuk hitungannya. Dan mereka mengira semua sudah aman dan tidak ada yang tertinggal. Bahkan ibu dan ayah Kevin pun merasa kalau semua sudah lengkap dan mereka pun bergegas pergi ke bandara. Untunglah mereka semua tidak ketinggalan pesawat dan mereka bisa melanjutkan liburan ke Paris. Saat sudah sampai ke dalam pesawat, mereka pun tidak ada yang sadar bahwa Kevin ketinggalan di rumah seorang diri. Anak ini ketinggalan di rumahnya sendirian saat semua anggota keluarganya pergi liburan ke Paris. Tapi sepertinya itu bukan masalah bagi Kevin karena ia sangat menikmati kesendiriannya ini. Kevin bisa melakukan apa saja, bahkan bisa menonton film sampai larut malam. Selama ini ia tidak bisa melakukan hal yang diinginkannya. Orang tuanya yang sedang dalam pesawat menuju Paris mulai merasa gelisah dan merasa ada yang tidak beres. Mereka semua belum sadar kalau Kevin ketinggalan di rumah. Barulah saat ibunya mencoba mengingat-ingat kembali, ia sadar kalau Kevin ketinggalan di dalam rumah dan tidak ada di pesawat ini. Sesampainya di Paris, ibu Kevin sangatlah panik dan mencoba menelpon polisi di kawasan rumahnya. Namun pihak kepolisian tidak ada yang menganggap serius laporan dari ibu Kevin. Sang ibu sangatlah takut karena Kevin akan mendapatkan masalah karena tinggal sendirian. Firasat seorang ibu ternyata bukanlah hal yang bisa disepelekan, karena ternyata benar sudah ada dua orang perampok yang sedang mengintai kawasan rumah mereka. Perampok itu sudah mengintai rumah Kevin dan mereka sudah tahu kalau keluarga Kevin akan meninggalkan rumah. Namun para perampok ini tidak tahu kalau rumah incaran mereka tidak benar-benar kosong. Kevin yang sadar ada orang asing menuju rumahnya, ia pun langsung cepat-cepat menyalakan lampu sehingga perampok ini mengira bahwa keluarga Kevin tidak jadi liburan dan mereka pun membatalkan niat untuk merampok rumah Kevin. Anak ini benar-benar menikmati kesendiriannya. Ia tidak sengaja tertinggal sendiri di rumah saat semua anggota keluarganya pergi liburan ke Paris. Sang ibu yang baru sadar anaknya tertinggal di rumah, ia sangat panik dan mencoba mencari penerbangan pulang ke rumahnya untuk memeriksa keadaan Kevin. Karena ia tidak bisa langsung mendapat penerbangan pulang, ibu Kevin harus menunggu di bandara dan anggota keluarga lainnya tetap melanjutkan liburan mereka. Kondisi Kevin yang dikira ibunya akan panik dan merana, ternyata malah sebaliknya. Kevin sangat enjoy the moment. Ia bisa menikmati hidup seorang diri. Bahkan Kevin malah mengambil sebuah tabungan milik kakaknya yang seringkali membuatnya jengkel. Tapi Kevin tidak tahu kalau saat ini ada dua orang pencuri yang sedang aktif merampok kawasan rumah-rumah kosong di sekitar komplek mereka. Kevin masih terus bermain-main sesuka hatinya dan tidak pernah berpikir bahwa akan ada bahaya yang menimpanya.
Saat Kevin sedang dalam perjalanan pulang, ia tidak sengaja bertemu dua perampok yang baru saja menjalankan aksinya. Karena Kevin merasa ada yang aneh dengan dua orang ini, ia pun mengubah jalannya. Karena kedua perampok ini terus mengikutinya, Kevin berlari ke sebuah gereja, sehingga perampok ini pun tidak lagi mengikutinya. Dan Kevin selamat dari perampok yang mengikutinya, dan perampok itu tidak tahu di mana rumah Kevin berada. Anak ini membuat mainan boneka yang bisa bergerak, sehingga para perampok yang sedang mengincar rumah kosong di komplek mengira bahwa rumah Kevin masih ramai, dan rencananya pun berhasil. Perampok itu pun mengurungkan niatnya membobol rumah Kevin. Karena hanya tinggal seorang diri, Kevin pun melakukan segala cara untuk mengamankan dirinya. Dan ia tidak mau ada satu orang pun yang tahu kalau ia tinggal sendirian. Bahkan saat sedang memesan pizza, Kevin menggunakan suara orang dewasa dari televisi untuk berbicara dengan kurirnya. Sementara itu, di Paris, ibu Kevin masih berusaha mencari penerbangan pulang ke Amerika untuk memastikan keadaan Kevin yang tertinggal sendirian. Setelah berhari-hari mencoba mencari penerbangan pulang ke Amerika, ibu Kevin tetap saja tidak mendapatkan tiket karena memang saat ini penerbangan sedang penuh karena liburan Natal. Mendengar ibu Kevin marah-marah, seorang pria pun menghampirinya dan mencoba memberikan tumpangan kepada ibu Kevin untuk pulang ke Amerika. Karena kebetulan mereka juga tidak dapat penerbangan dan memutuskan untuk melakukan perjalanan darat. Daripada terus dengan ketidakpastian, ibu Kevin pun akhirnya berangkat bersama pria yang menawarkan tumpangan ini, asalkan ia bisa cepat pulang ke rumah dan menemui Kevin. Karena tertinggal sendirian di rumah, anak sekecil ini pun harus berjuang melanjutkan hidupnya seorang diri. Bahkan kasir minimarket pun heran mengapa anak sekecil Kevin berbelanja keperluan rumah tangga seorang diri. Kevin pun juga harus mencuci pakaiannya sendiri karena keluarganya tidak sengaja meninggalkan Kevin dan pergi liburan ke Paris. Para perampok yang sedang beraksi saat musim liburan pun sudah mengincar rumah Kevin karena mereka sudah lama mengintai dan tahu rumah Kevin sedang kosong. Tapi saat perampok ini mencoba membobol rumah Kevin, cepat-cepat Kevin menyalakan TV dan mengeluarkan suara dua orang pria yang sedang bertengkar. Ia pun juga menyiapkan petasan dan saat TV ada adegan tembakan, Kevin menyalakan petasan itu. Perampok ini pun sangat panik dan mengira sedang terjadi baku tembak di dalam rumah targetnya. Perampok ini pun kena mental dan memutuskan untuk tidak akan lagi mengincar rumah Kevin. Namun ternyata mereka tidak pergi dari kawasan ini dan mereka melihat Kevin keluar dari rumahnya itu. Semua tipuan Kevin selama ini pun ketahuan dan perampok ini pun tahu kalau di dalam rumah target mereka hanyalah ada seorang anak kecil yang tinggal sendirian. Kevin pun juga sadar kalau ada perampok yang sedang mengincar rumahnya. Anak sekecil ini harus menghadapi perampok yang ingin membobol rumahnya. Tidak ada sama sekali rasa takut di dalam dirinya. Sebelumnya, anak ini juga sudah memasang perangkap di setiap sudut rumah. Ia melakukan ini semua karena sadar bahwa ada perampok yang sudah mengincar rumahnya. Kevin yang hanya tinggal seorang diri di rumah tentu saja akan menjadi sasaran empuk bagi perampok, sehingga Kevin benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Tepat pukul 9 malam, dua perampok sudah datang ke rumahnya dan mencoba mengintip ke dalam lalu mengolok-olok Kevin. Kevin yang sudah bersiap-siap pun langsung memberikan peringatan pertama kepada perampok ini bahwa ia tidak akan tinggal diam saja. Saat perampok kedua mencoba mengintip ke dalam, Kevin pun langsung menyerangnya dengan pistol angin. Karena merasa dipermainkan, perampok ini sangat marah dan mencoba masuk lewat pintu depan. Namun ia malah terpeleset karena tangga menuju semua pintu masuk sudah dibuat menjadi sangat licin. Belum masuk ke dalam rumah saja, perampok ini sudah sangat kesulitan karena jebakan-jebakan yang dibuat oleh Kevin. Bahkan saat pria ini sudah susah payah membobol pintu dengan linggis, ternyata pintu bawah tanah tidak terkunci. Seolah-olah Kevin membiarkan mereka masuk. Dan ternyata benar, di dalam sini sudah banyak jebakan yang lebih menyakitkan. Para perampok ini tidak menyangka kalau rumah yang akan mereka bobol kali ini sudah banyak sekali jebakan yang dipersiapkan untuk menghalau mereka masuk. Tangan pria ini pun juga sampai gosong karena tuas pintu sudah dipanaskan. Lalu perampok lain yang mencoba masuk lewat pintu bawah tanah juga tak kalah sialnya. Tangga yang dilewatinya sudah banyak perangkap seperti lem dan paku. Karena merasa dipermainkan oleh seorang bocil, perampok ini pun semakin kesal dan akan melakukan segala cara untuk masuk ke dalam rumah. Namun hasilnya rambut penculik ini malah jadi gosong. Sepertinya kali ini mereka tidak akan main-main lagi dan akan segera menangkap Kevin. Namun lagi-lagi jebakan Kevin ternyata sangat banyak. Wajah perampok ini terkena lem dan bulu-bulu yang sangat tebal menempel di seluruh tubuhnya.
Perampok lainnya pun juga lagi-lagi melukai kakinya sendiri karena jebakannya dipasang oleh Kevin. Bukannya pulang dan pergi saja, kedua perampok ini malah seolah-olah dengan senang hati menyerahkan diri untuk dipermainkan oleh jebakan-jebakan dari Kevin. Kevin pun langsung menelpon polisi untuk datang ke rumahnya, dan ia memancing para perampok ini untuk terus mengikutinya. Tapi Kevin sempat tertangkap, namun untunglah ada laba-laba lewat di depannya dan ia pun langsung meletakkan di wajah perampok itu, dan Kevin pun berhasil melepaskan dirinya. Begitu banyak rencana anak ini untuk meloloskan diri dari perampok yang ingin membobol rumahnya. Kali ini ia terus memancing perampok itu untuk mengikuti dirinya. Dan dengan bodohnya, perampok ini terpancing dan terus mengejar Kevin. Saat mereka sudah tergantung di tali ini, Kevin pun langsung memotongnya dan mereka pun menghantam tembok. Kevin pun berlari ke rumah salah satu tetangganya dan perampok ini malah belum menyerah. Namun kali ini para perampok sudah cukup cerdas dan akhirnya Kevin pun tertangkap dan mereka langsung mengantungnya. Dan kini Kevin tidak bisa kemana-mana lagi. Namun ternyata di rumah ini sudah ada seorang bapak tua yang siap menolong Kevin. Dan para perampok ini pun langsung dibuat pingsan olehnya. Rencana Kevin untuk membuat perampok ini masuk ke dalam perangkapnya berjalan dengan mulus. Dan para polisi pun langsung menangkap perampok ini. Kevin benar-benar membuat pengalaman berharga bagi hidupnya saat dia tinggal seorang diri seperti ini. Bahkan saat malam Natal, Kevin merayakan hanya seorang diri. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ibu Kevin rela melakukan perjalanan darat yang sangat jauh dari Paris menuju Amerika demi pulang secepat mungkin, agar bisa menemui Kevin di rumah. Kevin pun sangat senang sekali saat melihat ibunya pulang. Begitu pula dengan ibunya yang merasa sangat lega karena ternyata Kevin baik-baik saja. Film pun selesai, terima kasih yang sudah nonton, kita lanjut di film berikutnya.